Salam praktisi K3. Di video sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang pengendalian bahan kimia berbahaya dengan menggunakan dokumen potensi bahaya. Nah, kali ini kita akan bahas tahapan alurnya secara umum hingga selesai. Di sebelumnya, kita mengacu pada Kemenaker 187 tahun 99 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Nah, dalam kali ini kita akan mengacu pada satu turunan peraturan perundangan juga, yaitu dalam keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan nomor 84 tahun 2012 tentang tata cara penyusunan dokumen pengendalian potensi bahaya besar dan menengah. Ini ada turunan dari peraturan perundangan yang sebelumnya. Di peraturan ini kita akan melihat dua tahap pembuatan dokumen pengendalian potensi bahaya. Yang pertama, penetapan potensi bahaya perusahaan, dan kedua adalah persetujuan dokumen pengendalian potensi bahaya. Jadi ada dua dalam pembuatan dokumen pengendalian bahaya besar. Kita akan bahas alurnya tiap tahapan secara umum sesuai dengan alur yang tertuang dalam keputusan Dirjen Biswanaker nomor 84 tahun 2012 tentang tata cara penyusunan dokumen pengendalian potensi bahaya besar dan menengah. Yang pertama, kita mulai dari tahapan penetapan potensi bahaya perusahaan. Di video sebelumnya, kita juga sedikit bahas mengenai penetapan potensi bahaya perusahaan sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja 187 tahun 99. Nah, kita akan bahas tahapannya dengan mengacu pada turunan peraturan lain, yaitu adalah keputusan Dirjen Bina Wasnaker nomor 84 tahun 2012. Ini akan mengerucut pada penyusunan dokumen terkait pengendalian potensi bahaya besar dan menengah. Tahapan pertama adalah pengusaha atau pengurus menyampaikan laporan daftar nama sifat bahan kuantitas bahan kimia berbahaya untuk di setiap instalasinya dengan mengisi formulir lampiran 2 dalam Kemenaker 187 tahun 99. Itu disampaikan ke unit kerja pengawas ketenagakerjaan pada instansi atau lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja di pemerintah atau kabupaten atau kota, dan ditembuskan kepada unit pengawas ketenagakerjaan instalasi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi setempat. Oke, selanjutnya unit ketenagakerjaan pada lingkup kabupaten kota akan melakukan selambat-lambatnya 14 hari untuk memverifikasi keabsahan dari data yang disampaikan oleh pengurus atau pengusaha. Dan selanjutnya, dalam melakukan verifikasi atau administrasi, bila ada hal khusus, perusahaan juga dapat menggunakan jasa PJK3 atau perusahaan jasa K3 untuk pemeriksaan atau pengujian bidang lingkungan kerja dan bahan berbahaya kimia yang telah mendapat persetujuan atau verifikasi dari Direktur Pengawas Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dan selanjutnya, setelah dilakukan analis verifikasi, hasil verifikasi administrasi dan lapangan itu akan dituangkan dalam bentuk berita acara yang paling sedikit memuat informasi mengenai 1. Hari tanggal tahun kegiatan verifikasi. Yang kedua, identitas perusahaan berupa nama, alamat, dan personil perusahaan yang diverifikasi. Yang ketiga, nama dan tanda tangan dari verifikator. Yang keempat, nama dan tanda tangan dari pengawas ketenagakerjaan spesialis bidang K3 lingkungan kerja atau pengawas ketenagakerjaan spesialis bidang K3 kimia. Yang kelima adalah nama atau identitas setiap instalasi yang akan diverifikasi. Yang keenam adalah pernyataan kategori potensi bahaya atau instalasi. Nah, tahapan terakhir, setelah dapat berita acara verifikasi tersebut, instansi atau lingkup di ketenagakerjaan di kabupaten kota akan menerbitkan SK atau surat keputusan penetapan potensi bahaya instalasi pada perusahaan mengacu pada lampiran 3 peraturan keputusan Dirjen Bina Wasnaker nomor 84 tahun 2012. Oke, dari tahap pertama kita sudah selesai pada penerbitan atau penentuan potensi bahaya. Nah, setelah kita mendapatkan penentuan potensi bahaya, kita akan maju ke tahapan persetujuan dokumen pengendalian potensi bahaya. Oke, setelah ditetapkan potensi bahaya oleh pihak berwenang dan kewajiban yang timbul sudah dipenuhi, nah, kali ini kita akan bahas tahapannya untuk persetujuan dokumen pengendalian potensi bahaya yang mengacu pada turunan peraturan perundangan, yaitu keputusan Dirjen Bina Wasnaker nomor 84 tahun 2012 tentang tata cara penyusunan dokumen pengendalian potensi bahaya besar dan menengah. Salah satu pemenuhan kewajiban setelah perusahaan mendapatkan penetapan potensi bahaya instalasi yaitu menyusun dan menetapkan persetujuan dokumen pengendalian potensi bahaya besar atau bahaya menengah. Untuk mendapatkan persetujuan
dari dokumen pengendalian potensi bahaya. Yang pertama, pengusaha atau pengurus wajib menyampaikan dokumen pengendalian besar atau dokumen pengendalian menengah. Nah, bila potensi bahayanya besar, dokumen tersebut diserahkan pada unit tenaga kerja di provinsi. Dan bila dokumen tersebut potensi bahaya menengah, akan diserahkan pada unit pengawas tenaga kerja yang berkedudukan di kota atau kabupaten. Seperti itu. Nah, selanjutnya, unit pengawas ketenaga kerjaan pada lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan untuk pemerintah provinsi atau kabupaten kota setempat selambat-lambatnya dalam 30 hari kerja setelah menerima dokumen pengendalian yang dimaksud, melakukan penelitian kebenaran isi dokumen tersebut. Yang ketiga adalah proses penelitian kebenaran isi dokumen tersebut dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama, tahapnya berupa verifikasi dokumen dan lapangan. Yang kedua, berupa pemaparan komprehensif melibatkan pemangku kepentingan. Tahapan keempat, dalam melakukan verifikasi dokumen dan lapangan, perusahaan bisa menggunakan pihak ketiga atau perusahaan jasa K3 dalam pemeriksaan pengujian lingkungan kerja maupun bidang bahan kimia berbahaya atau bidang K3 kimia yang sudah diverifikasi oleh Direktur Pengawas Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tahapan kelima, perusahaan jasa K3 tersebut dalam melaksanakan pekerjanya di bawah pengawasan ketenagakerjaan spesialis bidang lingkungan kerja atau bidang pengawas spesialis bidang K3 kimia. Oke, yang keenam, hasil verifikasi dokumen lapangan dituangkan dalam bentuk berita acara, paling sedikit memuat informasi mengenai hari, tanggal, tahun kegiatan verifikasi. Yang kedua, nama, alamat perusahaan atau personil perusahaan yang diverifikasi. Yang ketiga, nama dan tanda tangan verifikator. Yang keempat adalah nama dan tanda tangan pengawas ketenagakerjaan spesialis bidang K3 lingkungan kerja atau bidang K3 kimia. Yang kelima, pernyataan kesesuaian isi dokumen dengan peraturan perundangan atau standar teknis. Nah, setelah dapat itu, tahapan selanjutnya adalah pemahaman komprehensif dilakukan melalui rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan, antara lain Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan K3 atau Ketenagakerjaan. Yang kedua, Direktorat atau Unit Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi atau lingkup tanggung jawab pada pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Yang ketiga adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang keempat, Dinas Kebakaran. Yang kelima, Dinas Perindustrian dan lain-lain. Hasil pemaparan komprehensif dituangkan dalam risalah rapat. Risalah rapat paling sedikit memuat informasi mengenai 1. Tempat, hari, tanggal, dan tahun kegiatan pemaparan. 2. Nama dan asal instansi peserta rapat. 3. Catatan rapat. 4. Tanda tangan pimpinan rapat. Nah, selanjutnya, pemerintah provinsi atau kabupaten kota setelah melakukan penelitian kebenaran akan membutuhkan persetujuan yang kemudian diterbitkan dalam bentuk pengesahan atau persetujuan dokumen pengendalian potensi bahaya bagi perusahaan. Tahapan selanjutnya, dokumen pengendalian yang telah disetujukan digunakan sebagai acuan dalam pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja dan memiliki fungsi sebagai izin operasi mulai untuk lisensi atau instalasi. Dan tahap selanjutnya, dokumen ini bersifat rahasia dan didistribusikan terbatas kepada yang pertama, unit pengawas tenaga kerja pada lingkup provinsi atau kabupaten kota. Yang kedua, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Yang tiga, perusahaan jasa K3 yang melakukan verifikasi. Yang keempat, perusahaan yang bersangkutan. Dan kemudian dokumen pengendalian potensi bahaya besar akan dikaji ulang paling sedikit 5 tahun atau jika mengalami perubahan yang signifikan. Nah, jadi, 2 alur yang di atas dapat kita simpulkan bahwa kita akan memiliki milestone proses berupa penyusunan dokumen pengendalian potensi bahaya besar hingga mendapatkan persetujuan akan beberapa tahap terlapir dalam gambar 3 milestone development dokumen pengendalian potensi bahaya besar. Tahapan panjang akan dilalui dan butuh sumber daya yang cukup dalam pemenuhannya. Semua ini dilalui untuk pengendalian terhadap resiko dari penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses bisnis. Melindungi tenaga kerja, aset perusahaan, dan lingkungan menjadi poin penting dari sebuah bentuk komitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Demikianlah penjelasan untuk sesi kali ini. Saksikan video selanjutnya untuk penjelasan
lebih terkait dalam dua tahapan dalam penyusunan dokumen potensi bahaya besar. Yang pertama ada mekanisme atau alur penetapan tingkat potensi bahaya sebagai acuan penyusunan dokumen potensi bahaya besar. Yang kedua adalah step up dari penetapan ke persetujuan dokumen. Nah, saksikan terus videonya. Salam ketiga, tetap semangat.